Puji Tuhan kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya, kerana rahmat-Nya. Shalom, syukur pada Tuhan kita dapat bersama lagi dalam kebaktian kebangunan rohani anjuran pelayanan wanita wilayah 1. Hari ini adalah hari kelima kita bersama dalam kebaktian dalam talian. Penceramah kita kali ini merupakan seorang pendidik dan pada masa yang sama aktif dalam pelayanan gereja. Menjawab jawatan sebagai Elder Keuangan Gereja SDA Parapat, yaitu Puan Norsa Lisa. Sebelum kita mendengar renungan, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami pada saat ini. Kiranya Tuhan akan beserta dengan kami, sementara kami mengadakan acara kebaktian pada saat ini. Mohon kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan-Mu dari sorga kepada pembicara kami pada saat ini, yaitu Puan Norsa, agar semua para wanita dan seluruh anggota gereja, walau di mana saja mereka berada, akan dapat menerima pelajaran ini dengan baik dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami serah dan minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam program kebaktian kebangunan rohani pelayanan wanita wilayah 1 tahun 2020. Apa kabar? Amat diharapkan para wanita sekalian dalam keadaan yang baik-baik sahaja sambil terus merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam lingkungan dunia pandemik sekarang ini, kita akan terus berdoa agar campur tangan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Para wanita sekalian, kita sudah berada pada pelajaran yang ke-6, siri kebaktian kebangunan rohani online pelayanan wanita wilayah 1. Pelajaran kita pada kali ini ialah kasih karunia Tuhan yang melegahkan aku. Para wanita yang dikasihi Tuhan, dewasa ini manusia begitu biasa dengan istilah sibuk. Bahkan seorang anak kecil pun tahu mengguna pakai istilah sibuk dalam kehidupan mereka. Apalagi orang dewasa. Kita orang dewasa seringkali kita merasakan masa 24 jam sehari yang diberikan kepada kita tidak cukup. Seolah-olah kalau boleh tambah sejam lagi atau 2 jam lagi atau 3 jam lagi supaya dengan andaian segala pekerjaan kita dapat siapkan. Bahkan kalaulah tidak ada kesan kesehatan dan tidak rasa mengantuk, mahu sahaja rasanya tidak perlu tidur malam, supaya apa sahaja yang dijumpai oleh tangan kita boleh sudahkan dengan sempurna. Persoalannya,
Dapatkah demikian? Para wanita yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna. Tuhan menciptakan kita bukan seperti mesin yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun. Tuhan menciptakan kita jauh lebih istimewa berbanding apapun juga yang terdapat di muka bumi ini. Kerana Tuhan memberi kita keupayaan untuk mengatur kehidupan kita sedemikian rupa agar sekalipun dalam kesibukan yang tercipta di dunia ini, kita masih ada ruang yang sempurna untuk berhenti sejenak pada satu hari yang telah dikhususkannya. Kasih karunia Tuhan selalu memberi kelegaan kepada kita. Lantaran itu, Tuhan mengurniakan hari Sabat kepada manusia sejak pada mulanya. Hal ini dapat dibuktikan apabila Tuhan melengkapi minggu penciptaannya dengan memberi contoh yang begitu sempurna. Buku Kejadian 2 ayat 1 merekodkan, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, kerana pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sudah pasti dalam seminggu setiap hari adalah hari yang luar biasa. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terlebih luar biasa hari Sabat, kerana Tuhan sendiri yang membuat hari itu kudus, dan kerana itu ada berkat istimewa khas yang Tuhan sediakan pada hari tersebut untuk mereka yang merayakan hari Sabat. Tentu sekali setiap hari dalam seminggu kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terlebih istimewa pada hari Sabat kita menyembah Tuhan pada hari yang dikhususkannya. Para wanita, Tuhan mahu saya dan kamu memberikan waktu untuk memuliakan Dia secara khusus pada hari tertentu. Setiap manusia pasti ada hari lahirnya. Ulang tahun kamu bila? Nah, kalau saya, ulang tahun kelahiran saya adalah pada 25 April setiap tahun. Nah, hari Sabat adalah hari ulang tahun kelahiran dunia. Mengingatkan kita bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan selama 6 hari dan Tuhan berhenti pada hari Sabat. Lantas itu, dengan berhenti pada hari Sabat, kita mengisytiharkan kepada dunia bahwa kita menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Lagi pula, kehendak Tuhan adalah kita mahu dibimbing sepenuhnya oleh Roh Kudus agar pekerjaan kita dapat diatur sedemikian rupa sehingga kesibukan kita tidak membawa kita kepada tekanan kerja yang melampau. Memang kita perlu bekerja. Justru karena pekerjaan kita, Tuhan dapat gunakan untuk membangun karakter kita. Tetapi bukan kehendak Tuhan kita mengalami stres yang tidak terkawal. Ada yang berpendapat stres itu baik untuk menggerakkan kita agar segera menyelesaikan tugasan kita dengan cepat. Mungkin ada benarnya. Kehendak Tuhan adalah setiap saat
kita undanglah pimpinan Roh Kudus dalam hati, pikiran, dan tingkah laku kita. Agar walau bagaimana sibuknya kita sentiasa dapat berhenti dari pekerjaan kita. Bermula pada matahari terbenam hari Jumat, sehingga matahari terbenam pada hari Sabtu. Ianya menjadi satu hari istimewa untuk kita, hanya memikirkan pencipta kita dan mengingati kebaikannya dalam kehidupan kita. Para wanita yang hebat, Alkitab memberi panduan bagaimana kita dapat merayakan Sabat. Mari kita buka dalam Yesaya 58 ayat 13-14. Firman Tuhan yang diilhamkan melalui Nabi Yesaya mengatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bukankah ini satu janji berkat yang amat indah? Lantaran itu, sudah seharusnya kita bersedia untuk merayakan Sabat. Bermula pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, dan kemuncak hari persediaan kita untuk menyambut hari Sabat adalah pada hari Jumat. Dalam Keluaran 20 ayat 8 tertulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mengingati hari Sabat berarti kita memikirkannya, kita merencanakannya sepanjang minggu itu. Seperti seorang ibu yang mempersiapkan hari perkawinan anaknya. Sudah pasti persiapannya dibuat jauh sebelum hari kejadiannya. Segala-galanya diatur sedemikian rupa. Apalagi dalam hal bersedia untuk merayakan hari Sabat. Kita perlu bersedia untuk merayakannya karena kita menghadap masuk Dia, Tuhan yang menciptakan kita. Dengan ini, secara sadar maupun tidak kita sadar, hari Sabat menjadi hari yang dapat memulihkan kita secara rohani dan fisikal. Hari Sabat adalah kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya memberi kelegaan kepada kita. Saya akui bukan mudah berjuang menguduskan Sabat seperti kehendak Tuhan. Namun mari kita ingat kata-kata lagu ini. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Mintalah kekuatan untuk sucikan Sabat. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Semoga berkat hari Sabat terus menjadi bahagian kita semua. Karena kita mengizinkan Roh Kudus untuk membantu kita mengambil keputusan, menerima kasih karunia Tuhan yang melegakan
melalui hari Sabat. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai setiap satu kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan untuk setia memelihara kekudusan hari Sabat-Mu. Bantu kami Tuhan untuk dapat menguduskan Sabat-Mu Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Terlalu banyak kelemahan kami Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu memberi kami kekuatan. Kami serahkan keputusan kami untuk menguduskan hari Sabat di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih
Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu.